Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina siyam fi syahr Ramadan wa anzala fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Qur'anul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, orang tua kami yang dimuliakan Allah, kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk puasa ke-20. Berarti hari ini hari terakhir 10 kedua, dan nanti malam kita sudah masuk malam ke-21 yang disebut dengan Al-Asrul Awakhir, 10 terakhir. Maka marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberi kita kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, sehingga nanti keluar dari Ramadan ini bagaikan lahir dari perut ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak yang kami muliakan, kajian kita di minggu yang lalu membahas tentang mengkafani jenazah dan langsung dengan praktek. Pada pagi hari ini kita masuk tahap lanjutnya adalah mensolatkan jenazah. Karena jenazah itu setelah dimandikan, dikafankan, baru disolatkan. Maka sholat jenazah ini bagian yang sangat terpenting, kecuali jenazah sahih dunia akhirat. Maka jenazah sahih dunia akhirat seperti saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza yang dibunuh oleh Yahudi, mereka tidak perlu disolatkan. Bahkan kafan itu cukup dengan baju yang ada pada tubuh mereka. Tapi bagi kaum muslim yang lain, sholat jenazah itu bagian yang terpenting, termasuk bayi yang lahir hidup. Artinya apa? Ketika lahir ada nafas, ada nyawanya, baru dia meninggal dunia walaupun hanya 1 detik, tetap disolatkan. Tapi kalau lahir sudah meninggal di dalam perut dan keluar perut tidak hidup lagi, maka tidak perlu juga disolatkan, cukup dimandikan, dikafankan dan dikuburkan. Bapak yang kami muliakan, Rasulullah dalam hadisnya mengatakan, "Iza sholaitum 'alal mayyit fakhrisu lahu du'a." Jika kalian mensolatkan mayit, maka ikhlaskanlah doanya. Jadi arti ikhlaskan doa ini, kita mengucapkannya dengan kalimat walaupun pendek atau bertengah atau panjang, kita ucapkan dengan keikhlasan dan penuh dengan ketulusan. Itu adalah bagian yang dianjurkan oleh Rasulullah. Maka kita mengucapkan Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir laha. Tentu yang paling kuat keikhlasan ketulusannya adalah keluarga yang terdekat. Nah, disinilah sebenarnya landasan yang sangat kuat bahwa yang utama untuk menjadi imam sholat jenazah itu adalah keluarga. Mungkin kalau seorang istri meninggal, suami bisa jadi imam. Kalau seorang suami meninggal dunia, anaknya. Kalau tidak ada anaknya, saudara kandungnya. Kalau tidak ada lagi saudara kandungnya, bisa saja saudara sepupu. Atau dia punya mamanya. Jadi orang yang paling dekat ini, Bapak yang kami muliakan, ketika dia mendoakan, itu rasanya berbeda dengan orang biasa. Apalagi kadang imamnya orang mana-mana, dia kurang kenal, kalau jadi imam, sholatnya salah.
Tapi ketika dikatakan akhlisu bin niyah, akhlisu bin doa, akhlisu lahu bin doa, artinya tuluskan baginya doa, itu yang dekat, itu yang kuat, maka mereka yang utama untuk menjadi imam. Kemudian Aisyah juga mengatakan dari Rasulullah SAW, "Ma min maitin yusalli alaikum ma minal muslimin yablughuna mi'ata kulluhum yusaffi'unahu illa suffi'u fihi." Kata Rasulullah, tidaklah jenazah disolatkan sekelompok orang Islam sampai 100 orang, semuanya akan memberi syafaat kepada jenazah tadi, illa kecuali Allah akan syafaat mereka. Ini hadis ini menjelaskan yang 100 orang yang menyolatkan itu bisa memberi syafaat. Syafaat mereka itu Allah yang menetapkan. Syafaat ini artinya memberi keringanan, kekuatan. Walaupun dalam hadis lain mengatakan ia belum 40, jadi ada 100, ada 40. Satu lagi Rasulullah juga mengatakan dalam sholat jenazah itu dianjurkan 3 saf. 3 saf ini kan minimal. Jadi artinya apa? Sampai Imam Malik mengatakan meletakkan 3 saf itu walaupun sedikit tetap dibuat 3 saf. Maka kalau ada hanya 10 orang yang menyolatkan, satu jadi imam, berarti saf pertama 3 orang, saf kedua 3 orang, saf ketiga 3 orang. Itu yang disebut 3 saf. Sehingga 3 saf itu bagian yang sebenarnya untuk menguatkan. Cuma karena kita kalau sudah safnya banyak, suruh juga saf sebanyak banyak, 3 juga tidak. Kalau sudah banyak safnya, sudah biarkan saja. Karena ada hadis 40, ada hadis 100. Berarti kalau lebih, maka lebih afdal lagi. Maka di sini juga sembilan dasar kenapa banyak sholat jenazah itu dilakukan setelah sholat fardu. Di samping memang kalau disolatkan sebelum sholat fardu, kadang waktunya terbatas, kecuali waktunya luas. Kalau dia sudah meninggal dari malam, kemudian disolatkan jam 10, maka ada waktu untuk buat kuburan, tidak mengganggu waktu sholat, itu boleh. Tapi kalau dia disolatkan di jam 11, berarti buat kuburan mengganggu waktu sholat, maka lebih baik. Tapi kalau memungkinkan, Bapak yang kami muliakan, menunggu waktu sholat itu lebih bagus. Kenapa? Setelah sholat langsung melakukan sholat jenazah. Tapi memang dalam waktu menunggu ini jangan lebih dari 4 sholat gitu. Ya artinya kalau meninggal subuh ini gitu kan, kalau masih ada yang tunggu berarti dia harus zuhur, asar, maghrib, isya. Sebelum subuh besok itu harus sholat dan dikuburkan. Kalau tidak ada yang tunggu subuh itu, kalau tidak ada yang tunggu, ya laksanakan cepat jam 10 kuburkan. Tapi kalau masih ada yang tunggu di kampung gitu ya, maka sampai subuh, maka subuh disolatkan. Karena biar kami muliakan, ketika mempercepat, karena Rasulullah mengatakan asri'u 'alal janazah in takun sholihatan faqaribtumuha wa in takun syarran. Kalau jenazah, mempercepatlah penyalakan jenazah. Kalau jenazah ini baik, maka kalian akan mempercepat kebaikan pada dirinya. Kalau ingkana syarran, kalau jenazah tidak baik, kita melepaskan tanggung jawab dari punggung kalian. Jadi artinya apa? Kalau ada dia tidak baik, kalian lepaskan. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan itu harus cepat, termasuk mensolatkannya itu. Ini Bapak Ibu kami mulia. Kemudian sholat jenazah ini pertama adalah sholat jenazah seperti biasa. Karena ada sholat jenazah yang biasa dilakukan, ada jenazah, sholat jenazah gaib, ada berkaitan dengan sholat jenazah di atas kuburan. Yang pertama sholat jenazah yang biasa. Sholat jenazah biasa ini Bapak Ibu yang kami muliakan, kalau di mazhab Imam Hanafi rukunnya hanya 2. Rukunnya apa? Niat dan takbir, itu saja sih. Jadi takbirnya sekali, takbir kedua, ketiga,
keempat itu sunat bagi mereka. Bahkan kalau tidak lakukan tidak apa-apa. Tapi kalau di pendapat kebanyakan ulama, rukun sholat itu 7. Maka dimulai dengan takbir niat, takbir pertama, kemudian baca Al-Fatihah, takbir lagi, kemudian membaca salawat, takbir lagi, membaca doa, takbir keempat, doa salam. Niat sholat jenazah ini, memang kalau di dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, dia ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama selalu bilang usolli ala hadzal mayyit arba' takbirat fardu kifayah ma'muman atau imaman lillah ta'ala. Tapi ada menggunakan usolli ala hadzal janazah, mayit jenazah. Bahkan kata mayit itu Bapak biar kami muliakan, tidak ada maitah sebenarnya. Walaupun satu sisi mayit itu muzakkar, maitah muannas, perempuan. Tapi kalau jenazah semuanya, mau laki-laki jenisnya, mau perempuan jenisnya, tetap jenazah. Maka sebenarnya orang itu kalau sudah menjadi mayit atau jenazah, dia sudah sifat umum, tak ditengok lagi apanya. Tapi ketika dalam niat boleh usolli ala hazil janazah, boleh usolli ala hadzal mayyit, boleh. Baru arba' takbirat, 4 takbir fardu kifayah, baru makmuman. Kalau jadi imam makmum, kalau jadi imam imaman lillahi ta'ala. Kalau bahasa Indonesia, sengaja aku sholat atas mayit. Nah, Indonesia, orang Indonesia biasa menggunakan mayit, saling jenazah. Sengaja aku sholat atas mayit ini 4 takbir fardu kifayah, makmuman atau imaman karena Allah Ta'ala. Niat. Cuma niat ini kalau kita pergi ke Masjidil Haram, kadang itu yang menjadi persoalan. Kalau tak tahu bahasa Arab atau tak dengar itu, karena di Masjidil Haram itu hampir setiap pada sholat jenazah itu sebenarnya ada umumannya. Sallu ala hadzal mayyit, itu satu orang. Sallu ala hadzal mayyitah, berarti mayit perempuan. Sallu ala al-atfal, itu berarti bayi. Kadang kamu sallu ala al-mayyit wal atfal, jadi mayat dengan anak-anak. Kadang ini kan kurang dipahami. Maka bagi saya kalau orang umroh, haji, maka yang penting itu kembalikan saja. Sengaja aku sholat sesuai dengan niat imam karena Allah Ta'ala. Dah, apa niat imam itu ikut itu, Allah Maha tahu. Tapi kalau di tempat kita, maka sebaiknya Bapak Ibu yang kamu sebelum mensolatkan, karena yang mensolatkan ada yang kau dia tidak tahu, maka sebelum mensolatkan sebaiknya diberitahu ini jenazah laki-laki, sehingga nanti orang bisa menyesuaikan bacaannya. Ini jenazah perempuan, tak perlu disebut nama apa-apa. Setelah niat ini kita takbir, Allahu Akbar. Takbir ini takbiratul ihram. Baru setelah takbir ini kita baca Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini bagian yang terpenting, karena di Arab tidak ada sholat kecuali dengan Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah dalam sholat jenazah tak perlu dia tetap disirkan, artinya dibaca dalam hati. Mau disolatkan di siang hari, mau sholatkan malam hari. Kalau sholat fardu, kalau siang Al-Fatihah disembunyikan, kalau malam hari sholat Al-Fatihah dikuatkan. Sholat jenazah anak, maka kalau ada seorang anak mengatakan, oh suara saya tidak bagus, tidak ada alasan. Tidak ada alasan suara saya tak bagus, tak bisa jadi imam, tidak ada. Kenapa? Baca Al-Fatihah dalam hati. Setelah Al-Fatihah tidak ada ayat yang tidak surah. Jadi langsung Al-Fatihah Allahu Akbar, takbir kedua. Setelah takbir kedua ini membaca sholawat. Sholawat ini Bapak yang kami muliakan, kalau mau panjang sholawat Ibrahimiyah yang kita baca ketika tasawuf akhir.
Itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Jadi artinya ini selawat Ibrahimiyah ini dibaca boleh. Tapi kalau tidak boleh kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad boleh. Atau panjangkan yang pendek Allahumma sholli ala Muhammad boleh. Oh bagaimana pakai sayyidina? Sayyidina boleh saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad boleh. Pendek ini. Maka kalau ada anak-anak yang sudah balik, kita minta dia menyolatkan orang tuanya, gitu kan? Kita ajak sholat pendek saja, tak usah panjang, nanti panjang biar di waktu sholat kan. Jadi Allahu Akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sah, tidak ada masalah. Jadi artinya Pak, tidak ada orang mau nanti saya sholat saya pendek, tidak panjang, sama panjang pendek itu sama. Yang penting bersolawat. Baru setelah bersolawat ini kita baca Allahu Akbar. Maka takbir yang ketiga kita mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah ini kalau baca hadis cukup panjang doanya. Tapi banyak orang tak hafal. Kenapa? Sholat jenazah bukan sholat harian, bukan juga sholat mingguan. Tapi bisa juga harian. Hari ini ada meninggal, besok meninggal. Tapi ada tak habis 3 bulan baru ada meninggal. Bahkan ada saat habis 6 bulan baru meninggal. Karena kadang-kadang ini yang kesulitan dari badan sosial kematian. Kalau ini kan ngumpul duit, kalau meninggal setiap minggu ada meninggal, setiap minggu ada meninggal, itu uang sosial kematian kurang. Kata bahasa itu. Tapi kalau meninggal sekali sebulan, habis 6 bulan, itu surplus itu akhir tahun. Itu. Maka kalau tempat kami itu kalau banyak meninggal itu jangan harapkan uang sosial dari kita lagi nyumbang untuk menutupi itu. Tapi karena dia harian tidak minggu 3 bulan dan kadang orang lupa. Maka kalau panjang Allah berlahu warhamu wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa si'madakhalu itu panjang sampai terakhir sampai wa akrim nuzulahu wa qasilhu bil masajid wa baradin sampai akhir. Kalau tak hafal ini minimal 3 kata. 3 kata Allah berlahu warhamu wa'afihi selesai. Wa anhu jadi 5 boleh. Jadi artinya buat ganjil. Kalau tak bisa 5, 3, 1 Allah berlahu selesai. Kan intinya doa. Kadang-kadang anak-anak yang kita minta untuk menjadi imam, dah hafal saya, hafal tak Allah berlahu, hafal Allah berlahu, baca 3 kali juga. Jadi Allah berlahu, Allah berlahu, Allah berlahu selesai itu. Artinya apa? Tidak ada alasan anak-anak belum hafal gitu kan. Jadi kalau panjang Allah berlahu warhamu wa'afu anhu wa 5 gitu. Jadi 1, 3, 5 atau panjang. Kalau hafal panjang. Tapi kalau kita sholat di Masjidil Haram panjang lah. Tidak juga kadang. Pendek dia. Karena dia memahami psikologi jamaah. Ada yang mau pulang, ada yang sakit perut, ada apa gitu. Pendek dia. Jadi artinya yang terpenting itu doa. Allahumma firlahu air. Ya Allah ampuni dosanya. Sebut 3 kali selesai. Kemudian Allahu Akbar. Baru baca doa lagi. Doa ini kalau kita baca hadis Allahumma tahtim ajru wa tahtim Allahumma tahtim ajru wa tahtim ba'du wa fir lana wa lahu. Apa jangan? Tapi kalau tidak bisa yang awal ini bisa ambil akhir. Itu Allahumma fir lana wa lahu. Karena yang setelah takbir keempat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, intinya Pak mendoakan diri kita dan diri orang yang meninggal dunia. Kalau yang doa yang pertama yang ketiga itu khusus mendoakan si mayit. Yang keempat mendoakan diri kita dan si mayit. Maka bisa kita ambil Allah firlana wa lahu. Allah firlana wa lahu. Kalau tidak bisa hafal panjang. Nah, ini kalau orang dewasa.
Tapi kalau doa anak-anak memang berbeda Bapak Ibu yang kami muliakan. Tapi memang kalau diajarkan doa anak-anak berbeda ini, itu orang nanti akan banyak tanya, wah, nah Pak Ustaz. Kenapa? Persoalannya Pak, anak-anak itu belum berdosa. Maka sebenarnya ketika takbir ketiga untuk anak-anak itu bukan Allah firlahu. Jadi artinya takbir ketiga itu kita membaca doa apa? Allahumma man ahyaitana minna fahyibil iman wa man amaitana minna fa'abdu bil iman. Itu bisa juga, ada bisa juga Allahumma firlana waghfir syahidina wa ghaibina wa zakarana wa unsana. Itu kalau untuk anak-anak. Tapi Bapak Ibu, kalau yang ini diajarkan, kadang orang tak bisa hafal. Maka kalau saya biasanya untuk anak-anak itu dibaca dalam arti Allah firlana waliman mata minna, gitu aja. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa orang yang meninggal dari mereka, karena anak-anak tidak berdosa. Yang kedua, yang keempat, kita baca Allah firlana wa Allah firlana walahu, atau Allah firlana walahu. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dia. Ini memang untuk anak-anak. Tapi kalau sholat jenazah dewasa dengan sholat jenazah anak-anak disamakan, tidak ada masalah. Boleh, tidak ada masalah. Karena yang terpenting Bapak Ibu, niat kita adalah untuk menyolatkan, bukan untuk persoalan berdosa atau tidak berdosa. Urusan dosa, urusan Allah. Yang tidak berdosa, kita minta kepada Allah ampun dosa kami. Baru terakhir salam. Salam ini memang Assalamualaikum warahmatullahi, sampai situ aja. Karena pernah orang itu sampai akhir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang terjadi Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang habis sholat Assalamualaikum warahmatullahi, yang menjawab belakang jawab Waalaikumsalam. Ketawa akhirnya habis sholat. Ini kurang masuk. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi. Dan ini tangan kita ini Bapak Ibu kami boleh sebenarnya dalam posisi begini saja. Tapi ada juga orang Assalamualaikum warahmatullahi, ada begitu kan? Sebenarnya tidak ada masalah. Kenapa? Ketika kita salam, ini muka kita sudah berpaling, tidak menghadap kiblat lagi. Artinya apa? Kalau saya begini kan, Assalamualaikum warahmatullahi, ini sudah berpaling, sudah bergerak namanya. Tapi ada orang Assalamualaikum warahmatullahi, harus dia tangan kan? Assalamualaikum warahmatullahi, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau kita biasa aja Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, selesai. Tapi ada Assalamualaikum warahmatullahi, itu menarik lagi namanya. Jadi sebenarnya Pak Biak boleh sebenarnya begini saja. Tapi kalau mau begini tidak ada masalah. Kenapa? Gini itu kan sudah menentukan gerak. Tapi muka kita gerak itu sudah berarti kita sudah keluar dari sholat. Maka dari sholat ini Bapak Ibu yang kami muliakan, baru sesudahnya doa. Ada orang tahu doa. Karena dulu pernah di suatu masjid itu sholat Jumat, anaknya mau sholat, saya assalamualaikum, anak di belakang angkat jenazah, tak ada doa. Sebenarnya tak ada doa itu, iya tak ada doa. Dia minta, tapi doa setelah sholat jenazah itu Bapak Ibu yang kami muliakan, memang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah apa yang kita lakukan ini dan apa yang kita lakukan untuk jenazah itu. Kalau kita berzikir, kita mohon rahmat Allah turun dan ada tambahan padanya. Ketika kita berdoa, kita ingin tambah doa itu untuk jenazah. Baru sesudah itu kebiasaan kita adalah mengucapkan Bapak Ibu bagaimana pendapat tentang jenazah ini baik, jangan baik. Ada orang protes di sini. Protes Pak Ustaz, saya tahu jenazah ini brengsek, kok dipaksa saya melakukan mau menyebut dia baik. Saya katakan kata baik ini bukan
kan penyaksian dia baik. Tapi kata baik ini adalah doa. Karena apakah jenazah baik? Kita jawab baik, artinya ya Allah jadikan dia baik. Kita tak tahu, bisa dia berengsek sebelumnya, sebelum meninggal taubat, dia mati husnul khatimah. Nah ada yang tahu, bisa kita tunjuk orangnya baik, ketika mati dia husnul khatimah, bisa aja kita tahu apa. Maka kita cukup berdoa. Di sini sebenarnya dalil di mana Rasulullah mengatakan innal malaikata yu'minuna ala ma taquluna khairan wa yasam. Sesungguhnya malaikat akan mengaminkan apa yang kalian katakan baik atau buruk. Maka kalau katakan baik itu akan dimainkan malaikat, ya Allah. Tapi kalau kita mengatakan jenazah ini buruk, maka akan didoakan buruk. Nauzubillah. Maka Bapak yang kami muliakan, ketika ada di posisi kita jenazah, baik itu di rumah atau sudah dibawa ke masjid disolatkan dan mau diantarkan ke kuburan, kata-kata yang terbaik. Maka kata-kata baik ini adalah dengan penuh dengan zikir, doa, sehingga malaikat akan mengaminkannya. Ini Bapak yang kami muliakan, solat jenazah yang dikaitkan dengan biasa, yang biasa kita lakukan. Tapi kalau sholat jenazah gaib ini memang artinya jenazah itu setelah meninggal dunia dan kita sholatkan, dia tidak ada di hadapan kita. Maka zaman sekarang ini yang perlu diperhatikan adalah di antara sholat jenazah gaibnya harusnya apa? Jenazah itu sudah dikuburkan dulu baru disolat gaib. Kadang-kadang terjadi Bapak Ibu karena kecantikan teknologi, ada meninggal Jakarta keluarga gitu kan. Kita tidak bisa sadar, meninggal pagi, kemudian dikuburkan asar. Kita zuhur dan sholat gaib belum boleh. Tunggu saat dikuburkan. Sudah dikubur, dikuburkan mana? Pada zuhur, asar nanti sholat gaib. Kalau dikuburkan pada asar, maghrib kita sholat gaibnya. Ini harus ditata itu Bapak yang kami muliakan. Kenapa? Salat gaib ini pernah dilakukan Rasulullah kepada Najasyi masuk Islam, dan kemudian jika Rasulullah meninggal dunia lebih kurang 1 bulan Rasulullah bergaib. Artinya apa? Salat gaib ini niatnya tambah kata gaiban. Usalli ala hadzal mayyit arba'at marat ghaiban fardhu kifayah ma'muman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sendirian sengaja aku sholat jenazah 4 takbir gaib pada kifayah lillahi ta'ala, itu kalau sendirian. Maka sholat jenazah gaib ini bagian yang dianjurkan pembagian kami. Kemudian yang ketiga, sholat jenazah di atas kuburan. Ini pernah terjadi di masa Rasulullah. Ada seorang perempuan tukang bersih Masjid Nabawi. Dia tiap pagi, sore, pokoknya tiap hari dia bersih Masjid Nabawi. Satu hari Rasulullah kehilangan tukang bersih, perempuan bersihan itu. Kehilangan, Rasulullah, mana fulana? Datang sahabat, ya Rasulullah, dia telah meninggal 3 hari yang lalu. Rasulullah marah. Kenapa kalian tidak memperbersihkan pada saya? Wah, ini kan sebenarnya fenomena mencuekin orang itu juga ada dari zaman dulu, itu kan cuek gitu. Artinya apa Rasul? Kenapa kalian tidak beri kepada saya? Mentang-mentang dia seorang penyapu pembersih masjid, kalian tidak beritahu pada saya. Kalau bahasa saya, mentang-mentang dia CS, kok tak beritahu sama saya, kan gitu. Marah Rasulullah. Akhirnya sahabat dia, akhirnya Rasulullah tunjukkan saya mana kuburan. Maka pergilah Rasulullah dengan sahabat ke kuburannya, maka Rasulullah tegak di atas kuburannya. Langsung Rasulullah sholat jenazah di situ. Oleh para ulama memahami hadis ini, apakah dia sholat gaib atau sholat biasa? Kebanyakan ulama mengatakan itu sama dengan sholat biasa. Kenapa? Dengan syarat jenazah itu belum lama dikuburkan. Dalam suatu hadis mengatakan selama tanahnya masih basah. Tanah basah ini kalau hitungan Indonesia itu bisa sebulan kalau musim hujan. Tapi sebenarnya tanah basah ini ya lebih kurang 1 minggu lah. Jadi 1 minggu setelah dikuburkan kita balik. Jadi artinya kalau kita dapat keluarga meninggal di kampung,
Kita mungkin tidak mungkin mengajarkan, baru kita dapat pada asar. Mereka suruh aja lah kuburkan. Kita berangkat. Besok pagi kalau kita sampai di kampung, sholat di atas kuburannya. Bisa berjamaah Bapak Ibu yang kami muliakan. Kita berjamaah, satu imam, yang lain makmum belakang. Sholat seperti biasa. Niatnya tidak perlu pakai goib. Jadi usolli ala hadzal mayit al-takbirat fardhu kifayah makmuman atau imam atau tanpa itu lillahi ta'ala. Maka sholat Allahu Akbar. Jadi itu salah satu alternatif kalau kita tidak bisa mengejar. Artinya apa? Nilainya sama dengan sholat jenazah. Maka Bapak yang kami muliakan, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan barang siapa sholat jenazah maka dia dapat 1 qiraat. Dan barang siapa bisa mengantarnya ke kuburan maka dia dapat 2 qiraat. 1 qiraat itu besarnya sebesar gunung Uhud. Jadi apa? Kalau dalam pepatah kita, kalau tidak penuh ke atas, penuh ke bawah. Jadi kalau tidak bisa sampai ke kuburan, ya minimal menyolatkan. Jadi minimal menyolatkan sudah dapat 1 qiraat. Inilah baik-baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada pertanyaan atau ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Assalamualaikum. Oh, jadi sebenarnya antara jenazah lama dan jenazah baru ketika dibuat satu kuburan itu boleh, tapi harus ditengok dulu posisi. Kalau jenazah lama ini sudah hancur, ya kan, sudah hancur. Kalau sudah hancur, itu Bapak Ibu yang kami muliakan, badan kita ini akan bertumpuk pada satu tempat. Dia tidak memanjang begini. Kalau ibarat arumnya itu tidak panjang begini. Dia akan bertumpuknya di tulang sulbi kita ini, di ekor kita ini. Dan tulang ekor itu masih ada, tidak hancur. Karena disitulah ruh sebenarnya. Maka yang ini dipinggirkan, baru letakkan jenazah di atas. Tapi kalau jenazah lama itu belum hancur, maka diharapkan jangan dibuka dulu. Karena bisa saja dia mengeluarkan bau yang tidak enak. Kecuali mungkin jenazah sudah lama, sudah 10 tahun, kita bongkar jasad utuh. Nah, kalau berarti jasad yang utuh ini berarti ini jenazah mempunyai nilai tersendiri. Kalau saya cenderung kalau jenazah punya nilai sendiri, jangan gabung-gabungkan yang lain. Karena bisa saja dia, kan ada jenazah itu tidak dimakan oleh tanah. Orang hafal Quran, ulama gitu ya. Termasuk muazzin pun saja. Dia muazzin kerjanya. Itu jenazah tak dimakan tanah itu. Maka kalau tak dimakan tanah ini, sebaiknya kuburkan lagi, tak usah gabungkan. Ini kuburan yang tersendiri. Kalau di Mesir itu Bapak yang kami muliakan, di Mesir itu model kuburannya tidak seperti kuburan kita. Saya pernah masuk sekali itu, mereka buat lubang sini di dalam terowongan. Jenazah hanya letakkan ini. Itu nanti kalau habis tahun 2 tahun ada satu jenazah tidak hancur gitu, itu dikeluarkan, ganti kain dikeluarkan, baru buat kuburan seperti kuburan kita. Jadi kalau ada kuburan seperti kuburan kita, itu jenazah tersendiri. Tapi kalau sudah hancur, pindahkan, baru masuk dalam, boleh. Itu pun dicampurkan. Kemudian kan bapaknya ini anak perempuan, boleh, silakan, tidak masalah. Karena sebenarnya kuburan itu identik dengan alam barzah. Alam barzah itu kita tidak tahu dia berada di dunia ini. Mereka melihat kita, tapi kita tidak melihat mereka. Tapi kalau jenazah itu artinya kedua-duanya baru, gitu. Kan bisa jadi kedua-duanya baru. Meninggal artinya tabrakan, minimal beruntun. Tabrakan beruntun. Dalam mobil ada 3 orang. 3 orang ini keluarga gitu. Boleh satu kuburan. Tapi satu kuburan ini bukan berarti tumpuk tinggi enggak. Tetap dalam bentuknya di dalam kuburan itu pakai liang lahat. Mungkin kita kaji minggu depan lagi.
menguburkan jenazah. Artinya yang lahat. Berarti yang lahatnya ada 3, baru masukkan baru dikubur. Itu. Ini mengenai sholat di atas kuburan tadi, yang di atas kuburan tadi kan ya. Misalnya baru. Itu kan misalnya kuburan itu banyak. Artinya di atas kuburan, artinya sekitar kuburan, dan itu tetap kita menghadap ke kiblat. Ya. Jadi tetap menghadap kiblat. Artinya begini, seandainya meja ini kuburan yang baru, maka kita menghadap kiblat sana, kita ambil di sini. Ya depan sini, maka yang di depan sini kita sesuaikan apakah laki-laki atau perempuan. Gitu. Jadi artinya kita tegak di sini, maka di tegak sini kita tetap menghadap kiblat. Karena kuburan kan menghadap kiblat. Maka kita ambil tegak di sini, menghadap kiblat di sini, maka kita tetap sholat di atas. Artinya bukan di atas kuburan, di sampingnya. Samping gitu. Artinya di kuburan pas samping sini. Kalau kita sholat di atasnya, di sampingnya sesuaikan ini laki-laki atau perempuan. Dan itu pun tidak harus memastikan pasti ini kepalanya begitu, enggak. Perkirakan siapa ini, perkira kepala ini pun selesai. Saya sering mengikuti salat jenazah ini saya yang doa yang keempat itu takbir itu doa pertama kan Al-Fatihah, salawat Nabi, kemudian doa temayat, doa yang keempat itu kadang jarang di habis takbir yang ketiga langsung takbir keempat lalu salam, nanti ditinggalkan doa yang keempat. Iya, kadang-kadang doa yang di takbir keempat itu ada yang ngambil pendek aja, tidak panjang dia. Dia ambil Allahumma lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi pendek itu. Salat mayat itu salamnya 2 atau 1? Rukun salamnya 1. Salam kedua sunat saja. Maka biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjidil Haram biasa Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi. Halus dia kan. Ya. Tapi kalau di Indonesia ada keduanya panjang. Kenapa? Salam kedua itu hukumnya sunat. Salam pertama hukumnya rukun. Gitu. Jadi kalau di Masjidil Haram kita sebut Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Halus dibuatnya. Sebenarnya tidak ada masalah. Dikuat pun tidak apa-apa. Ini salat gaib tadi Ustaz. Kan salat gaib itu sebaiknya telah dikuburkan. Si mayatnya sudah dikuburkan. Bagaimana kalau salat gaib untuk musibah kecelakaan itu? Kadang kan ada pesawat jatuh dari salat gaib kita tidak tahu kuburan kemananya atau bencana alam itu kan mayatnya ditemukan. Sebenarnya boleh dalam prinsip kalau bencana alam kemudian orang tersebut terkubur dalam tanah, gitu kan? Tidak mungkin dibongkar lagi, berarti mereka sudah habis masa. Maka mungkin habis sehari setelah itu kita bisa melakukan sholat. Karena kadang-kadang kan seperti pernah terjadi di Jawa kan, satu kampung ditimbun oleh satu gunung, udah digali tak mungkin. Sebab kalau digali pun cukup jauh ke bawah, udah itulah jadi kuburan mereka. Maka orang-orang sekitar itu melakukan sholat gaib. Bahkan ada juga melakukan sholat di atasnya ini. Melakukan gaib, maka sholat gaib itu adalah bentuk biasanya berkaitan tentang penghormatan kita kepada mereka dan permohonan doa agar orang dengan musibah itu dapat doa Allah. Kenapa? Musibah itu bukanlah bagian daripada keinginan, tapi adalah sesuai dengan ketentuan Allah. Maka ketika musibah yang seperti itu, bisa saja mereka akan dihukum sebagai orang sahih. Itu orang sahih dalam arti sahih akhirat. Karena saya kan ada sahih dunia akhirat, sahih akhirat, ada sahih dunia. Nah, kalau orang musibah hilang itu sahih akhirat. Ibu yang hamil meninggal dunia sahih akhirat. Tapi kalau tentara kita Papua dibunuh oleh OPM itu sahih dunia saja, belum sahih akhirat. Itu bedanya. Tapi sahih dunia pun tetap mendapat nilai di sisi Allah. Ini Coba
Itu kan ada juga Ustaz, mau memasukkan jenazah ke lahat itu diazankan. Apa itu sunat atau wajib kan itu Ustaz? Ayah. Jadi sebenarnya memasukkan jenazah ke tiap lahat itu ada yang mengazankannya, ada juga tidak. Sebenarnya di situ ada dua pendapat. Pendapat yang tidak mengazankan, landasan mereka tidak ada dalil daripada Rasulullah. Jadi tidak ada. Tapi pendapat yang kedua ini yang dilakukan oleh kaum tabi'in. Tabi'in ini berarti generasi kedua Rasulullah, sahabat tabi'in. Jadi tabi'in ini orang yang berjumpa dengan Rasulullah. Pernah dilakukan tabi'in. Ketika ditanya pada tabi'in itu apa dalilnya, maka tabi'in mengatakan dalilnya adalah manusia lahir diazankan, maka ketika keluar dari dunia harus diazankan. Jadi itu dalil mereka. Yang kedua, azannya kan identik dengan sebuah doa. Karena azan itu kan bukan untuk memanggil orang sholat saja, tapi azan juga identik dengan doa dan menurunkan rahmat Allah. Maka ketika turun yang lahat diazankan agar Allah turunkan rahmatnya dan juga berpengaruh kepada jenazah. Jadi keduanya, hadis yang keduanya boleh sebenarnya, karena tabiin itu termasuk masa yang terbaik. Karena Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni sumayaluna sumayaluna. Sebaik masa adalah masaku, masa Rasulullah hidup, dan masa sesudahnya, masa sudahnya. Artinya sebaik masa adalah masa Rasulullah hidup, masa sahabat hidup, dan masa tabi'in hidup. Maka bisa saja suatu amaliyah tidak kita jumpai di masa sahabat, tidak kita jumpai masa Rasulullah, tapi ada masa tabi'in, itu sah untuk dilakukan, legal. Maka boleh. Maka dikembalikan kepada kita. Mau pakai azan silakan, tak mau pakai azan pun silakan, tidak ada masalah. Nah itu. Ya. Bu. Pakai keramik. Sebenarnya kuburan ini pokoknya biar kami mendekat, dianjurkan sebenarnya ya sekitar ditinggikan 20 cm. Jadi kalau 20 cm, kalau kita mau pakai semin, ya hanya 20 cm itulah paling tinggi. Jangan pakai bertingkat. Jadi ada orang kuburan pakai 3 tingkat, pada rumahnya hanya 1 tingkat. Rumahnya setingkat, kuburan 3 tingkat. Ini kan kita terpengaruh kepada budaya yang bukan budaya Islam. Apalagi sekarang sudah ada dijual orang apa kerangkanya kan, tinggal beli letakkan gitu. Maka kalau bagi saya itu cukup 20 cm sebesar itu sudah selesai. Kenapa? Kuburan ini kan sebenarnya kalau sudah lama bisa lagi dimasukkan kuburan yang lain. Jadi artinya apa? Kalau dapat itu sebenarnya kuburan itu diidentikan dengan kebaikan, dan jangan sampai kita yang melakukan ini menyalahi daripada sunnah itu. Ya kadang-kadang 3 tingkat, kadang kasih foto, tidak ada gunanya. 20 cm dah. Bahkan saya nengok ada komplek kuburan paling perlu dicontoh Pak. Kalau ada kita buat komplek kuburan baru di rumah itu di samping masjid dakwah, itu sekarang buat baru. Dia tidak pakai batu nisa lagi, dia sudah pakai paralon saja. Ditentukan paralonnya sebesar ini gitu kan, maka paralon itu kasih segi 4 dah kita di situ. Jadi kalau kita masuk itu sama tuh putih semuanya paralon. Jadi tak boleh pakai semen lagi, pakai paralon. Kemudian silakanlah di atas mau ngasih batu atau kasih ada yang buat batu, ada yang rumput, silakan. Jadi kalau masuk ke situ itu rapi paralon, apalah ini paralon ini nanti katanya. Nanti kalau sudah sekian tahun gali lagi masuk ke dalamnya. Jadi kan tak pernah itu kuburan itu penuh. Kalau kita kan harus alasan apa beli tanah kuburan ini udah penuh kuburan kami katanya. Yang gara-gara keramiknya mahal ini bongkar kan rugi. Kuburan besok ya Ustaz. Kuburan besok aja lah habis berapa kita besok. Apa? Terbuat. Ya kalau sudah terbuat, kalau bertingkat dipotong aja tingkat dulu. Potong tingkatnya buat yang biasa saja. Tapi nanti ikhlaskan kalau sudah sekian lama mau dibongkar, hancurkan, ikhlaskan, dihancurkan gitu ya.
Kalau saya ikhlaskan dihancurkan, bermasukkan lagi di dalam. Sebenarnya kalau baik itu sebenarnya tidak apa-apa. Sama dengan dulu kuburan anak saya pertama meninggalkan, saya letakkan. Sengaja saya kuburan anak saya itu besarkan gitu. Itu apa? Nanti kalau nenek meninggal di sini dia bilang. Jadi nanti kuburan anak kan kecil, tapi saya sengaja saya besarkan. Untuk apa? Untuk neneknya besok bilang. Boleh, tidak apa-apa. Jadi artinya anak saya itu sama neneknya satu kuburan, tidak apa-apa. Ya, Pak. Aku ada satu daerah dapat Ustaz, macam orang yang meninggal ini dibayar pergiannya. Jadi macam mana? Wah, ini panjang nih Pak. Atau kita tunda minggu depan Pak. Ini masalah fidyah ini saya paham. Ini apalagi daerah Rohul dulu ada fidyah. Daerah Tapanuli Selatan itu ada fidyah. Fidyah itu nanti menafikan semua sholatnya dan puasanya. Sholat umur dia dihitung umurnya berapa? 60. Potong 15. 45 tahun kan? 45 tahun kali 350 hari. Kayak gitu. 350 hari kali sudah dapat sekian, hasilnya kali 5 sholat. Nanti dibagi Pak. Nanti lah Pak bilang biar penasaran sedikit. Karena saya termasuk salah satu kemarin untuk meluruskan itu di rekan dulu secara agar apa? Fidyah itu menafikan bilang. Seakan-akan ibadahnya tidak ada gitu. Itu asik Pak. Nanti lah kita kaji. Biar penasaran untuk minggu depan. Tanya aku tinggal di Rokan dulu. Biasa itu Pak Kunipah itu yang menghitung Pak. Tapi karena sesudah kaji, maka kita cari jalan keluar. Cuma bagi yang kami muliakan, kita tutup dulu. Kita sambung minggu depan. Mari kita berdoa. Kita baca Al-Fatihah untuk kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita telah mendahului kita, semoga Al-Fatihah ini memberikan rahmat dan maghfirah dari Allah. Kalau orang tua kita telah masih hidup bersama kita, semoga di hari sisa-sisa umur mereka mendapatkan rahmat dan berkah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي كافي مزيدا يا الحمد كما ينبغي جلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا تلحن الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به إنك أنت السميع العليم اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجداد وجداتنا ولإخوان وأخواتنا ولأساتذتنا وأساتذتنا ولمن أحسن بنا ولمن نصرنا ولمن أوصانا بالدعاء ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا وسلمنا وجعلنا سلم المسلمين اللهم سلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أبناءنا وسلم شبابنا وأهلنا وقومنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل صيامنا في نهار شهر حق الصيام واجعل قيامنا في ليالي شهر حق القيام واجعل تلاوة القرآن في شهر حق التلاوة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا بصيام في شهر من الصالحين واجعل صيامنا في شهر من المتقين واجعلنا بصيام في شهر من المفلحين يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا دعاء سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.